Kamu perkenalkan, saya Michael Ian. Saya dari Protestan. Oh Di ya, sini tidak mau berpolemik juga karena bagaimanapun Katolik adalah induk daripada Protestan begitu ya. Tidak bisa kita menafikan sejarah karena adanya Protestan. Allah mengizinkan itu semua karena Katolik begitu. Jadi saya tidak berpolemik tentang doktrin-doktrin yang ada. Cuma tadi Romo sempat membahas mengenai perbandingan ya, tentang Bunda Maria ya dengan konsep Islam di dalam Katolik dan Islam begitu ya. Tadi Romo mengatakan bahwa Islam lebih menjunjung tinggi atau memberi nilai tinggi terhadap Bunda ketimbang Protestan. Mungkin tidak semua Protestan, karena saya juga tahu ya, saya tahu dapur Protestan ya, ada ribuan denominasi ya, dan ini adalah hasil daripada perkembangan prinsip Protestan itu sendiri begitu ya. Itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Saya jujur juga, saya mengakui itu sudah tidak bisa diperbaiki. Coba ya, saya kembali kepada pembahasan tadi begitu. Kalau dari literatur, maaf dulu, engkau dari denominasi mana nih? Protestan mana nih? dari karismatik, Bapak Romo. Sekarang engkau ungkapkan karismatik tentang Maria. Saya juga mau belajar. Kalau saya secara pribadi ya, Tidak dari karismatik. Saya bukan pribadinya beda. Dari konsep doktrin yang ada di karismatik tentang Maria. makanya begini Romo, mungkin aku bisa menjelaskan dulu bahwa memang di setiap denominasi gereja, khususnya di lingkup karismatik, itu berbagai pandangan berbeda-beda mengenai Bunda Maria begitu. Saya Yang mana yang harus diikuti? Kalau saya lebih prefer kepada Katolik, lebih prefer kepada konsep Katolik. Tapi itu bertentangan dengan doktrin karismatik. Menurut saya tidak. Coba engkau tunjukkan salah satu doktrin karismatik yang engkau sekarang di denominasimu tentang Maria. Iya, kalau ada datanya tidak? Kalau di denominasi kami, ya kami memandang Bunda Maria sebagai Bunda Kristus, sebagai perantara Allah menghadirkan Mesias di dunia. Begitu. Jadi kami menjunjung tinggi Bunda Maria tetap. Dengan cara seperti apa menjunjung tinggi Maria di karismatik? Kalau di kami ajarkan ke jemaat untuk tidak sekali-kali merendahkan Bunda Maria. Sebab tanpa sebentar, saya mau buat pembanding. Ada teman-teman karismatik di bawah bisa naik supaya saya kan tidak kenal doktrinmu. Mungkin ada teman-teman di bawah bisa naik yang karismatik, atau mantan karismatik yang sudah jadi Katolik. Kalau ada tolong naik. Tapi ada yang tadi bilang Bapak ini pendeta Pentekostas. Engkau pendeta? Iya Bapak. Pendeta muda saya. Oke. Kan karismatik Pentekostas kan ada 4. Pentekostas klasik, Pentekostas historis, Pentekostas unisitarian, dan Pentekostas karismatik. Ya, jadi engkau dari 4 Pentekostas itu engkau karismatik. Iya, Pentakosta karismatik. Iya. Jadi di Pentakosta karismatik pun setiap gereja punya pandangan masing-masing, Pak. Ini yang kita sudah ketahui bersama ya, rahasia umum lah. Kalau gereja Protestan, apalagi karismatik, itu punya tafsiran yang bermacam-macam begitu ya, tidak satu gitu. Tapi kalau di gereja kami secara pribadi, secara sinodal begitu, kami menjunjung tinggi, bahkan mendeklarasikan itu di mimbar-mimbar begitu. Ini ada Bu Madonna juga karismatik ini. Saya butuh, dia 39 tahun di karismatik. Bisa turun satu, Bu Madonna bisa naik. Kita buat pembanding langsung karena Bu Madonna 39 tahun di karismatik. Tapi begini Romo, yang tadi saya mau coba minta keterangan lebih lanjut mengenai dua literatur yang berbeda, Al-Quran dan Alkitab ya. Tentang Maria itu kan jelas berbeda ya. Kalau satunya ibunya, maksud saya ibunya Isa, dan satunya bagi kekristenan adalah bundanya Allah. Tetapi posisi dalam pengertian ini saya mau katakan secara odontologi, tidak mau masuk ke filsafat, tapi konsepnya tentang seorang ibu dari Nabi itu ada di sana. Walaupun mereka tidak mengakui
Yesus sebagai Allah, hanya sekadar nabi. Tetapi dalam pengertian ini, di Al-Quran ada 4 bab Miriam tentang Maria. Itu yang saya maksudkan. Oh, baik. Oke. Jadi konsep Bukan ngomong tentang ibunya Allah di sana, tapi ibunya Nabi. Dan itu ada di Al-Quran tentang surat Miriam. iya, sekalipun isinya berbeda. Kalau di kita di Kristen atau di Katolik kan tradisi gereja kuno kan bicara bahwa papa dari Bunda Maria ini kan Yehoyakim ya. Sedangkan kalau di Islam kan itu kalau tidak salah Imron ya. Itu saja sudah jelas berbeda gitu ya. Ya, saya mengerti dalam pengertian, tapi hanya mau katakan bahwa sampai di Al-Quran pun ada surat Miriam, dan itu 4 bab Miriam. Iya. Hanya mau katakan itu. Tapi sekarang saya ini hari pertama saya dengar bahwa seorang karismatik punya devosi tinggi kepada Bunda Maria. Ini saya jadi agak ambigu di sini. Ya makanya di sini harus diluruskan ya, Pak. Karena banyak orang-orang Protestan yang bersuara lantang menghina, merendahkan Bunda Maria. Itu mereka yang bisa dikatakan kaum awam ya, tidak justru yang punya status di gereja sebagai imam atau mereka yang ada di golongan akademisi itu tidak demikian begitu. Tidak pernah merendahkan Bunda Maria, karena kita tahu semua persis sosok Bunda Maria itu di Alkitab seperti apa, gitu. Tetapi ya pendeta, tapi saya mengerti di sini dalam pengertian Lutheran, karena mereka Lutheran sangat Maria, sampai Rosaria pun ada dalam Lutheran klasik. Betul. Tetapi kalau omong tentang 1901, 1902 tentang Charles Parham, pendiri ini yang menjadi persoalan besar di sini. Bagaimana tempat Bunda Maria di dalam teologinya karismatik? Iya. Kalau makanya Pak Pendeta kan punya daftar doktrin di situ tentang, bisa tunjukkan, bisa dibuka di kameranya tentang doktrin karismatik tentang Maria. Saya butuh, karena hari ini pertama kali baru saya dengar bahwa karismatik sangat menjunjung Maria, makanya saya mau tahu juga. Maaf Pak Romo. Jadi kalau secara rumusan itu memang tidak, itu akan butuh rumusan, karena ini masuk ke dalam doktrin. Kalau pemahaman pribadi ya semua orang bisa paham, Pendeta. Iya, kami di gereja Protestan ya, khususnya karismatik itu tidak merumuskan dan tidak dibakukan mengenai devosi Maria, tapi diajarkan secara lisan, diajarkan, tidak tidak dibakukan gitu ya, seperti di dalam Katolik kan itu dibakukan begitu. Nah, kita tidak. Berarti di sini ada persoalan besar. Bagaimana Bapak Pendeta meneruskan ketika itu dia tidak dibakukan, tidak diajarkan secara tertulis. Jadi nanti lebih kepada pengajaran pribadi. Begini Bapak, saya coba luruskan karena kami tidak mau berpolemik juga ya. Sekali lagi kami ini menjunjung tinggi Katolik karena Katolik adalah induk dari Protestan. Begini Bapak, kalau di dalam Protestan itu fokus kami itu kepada Kristus, fokusnya hanya kepada Kristus, gitu. Jadi untuk membakukan ajaran devosi tentang Bunda Maria itu tidak menjadi fokus utama, begitu. Fokus itu tidak berubah. Oke, iya, saya bisa mengerti itu. Tetapi bagaimana, pertanyaan saya, tempatnya Maria di dalam kekarismatikan? Ya, yang saya sudah katakan tadi, kami itu menjunjung tinggi, memberi nilai tinggi kepada Bunda Maria, yaitu. Tetapi tidak setara dengan Kristus.